Ilmu Penggerak. Perkenalkan, nama saya Bu Nuni, Sarjana Pendidikan. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun dari SMA Negeri Pilang Kenceng. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi terkait supervisi akademik yang akan dengan teman saya, yaitu Mas Dini Mas Kurpiana, SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dini, bagaimana kabarnya? Sehat deh. Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Pak Dini, hari ini ada kesibukan buat Insya Allah hari ini tidak bisa mengajar, jadi Insya Allah berpuasa. Oke, berarti sudah. Ya, Insya Allah. Oke, berarti sudah siap ya. Insya Allah. Ini Pak Dini untuk Ya. percakapan pada pagi hari ini. Ya. Sebelumnya kita kan akan melaksanakan, saya akan melakukan observasi terkait supervisi akademik di kelas panjenengan Bapak. Oke. Dan tujuannya itu untuk melihat bagaimana pembelajaran jenengan ketika jenengan ada pembelajaran di kelas panjenengan. Itu Pak Dini. Ya. Jadi sebelum melakukan observasi, di sini ada beberapa pertanyaan Pak Dini yang nanti ada gambaran ketika ada pelaksanaan observasi di kelas. Ya, oke Pak Dini ya. Siap ya. Oke, ini biasa saja, relax Iya, saja. oke. Oke. Jadi yang pertama Pak Dini, tujuan yang ingin dicapai ketika pelaksanaan pembelajaran itu apa Pak Dini? Tujuannya? Di dalam pembelajaran khususnya materi saya yaitu bahasa Inggris, tujuan utama adalah siswa dapat berkomunikasi berbahasa Inggris yaitu dengan baik, fluent atau lancar sesuai dengan tingkat fase mereka masing-masing. Oh gitu ya tujuannya? Iya. Berarti nanti pelajaran bahasa Inggris menyenangkan ya Pak? Insya Allah kita buat menyenangkan karena dari dulu bahasa Inggris dianggap sebagai momok, maka itu kita harus mencari metode-metode atau cara-cara agar bagaimana siswa tertarik untuk belajar berbahasa Inggris sehingga mereka juga tertarik dan mempelajari sehingga dia mempunyai keterampilan untuk fluent dalam bahasa Inggris. Baik Pak Dini, untuk berikutnya Pak Dini, untuk area pengembangan yang ingin dicapai pembelajaran panjenengan itu apa? Terutama bahasa Inggris. Wah tentunya nanti Pak Dini ketika di kelas untuk pembelajaran halo, good morning, seperti itu ya Pak Dini. Bagaimana Pak Dini untuk area pengembangannya nanti? Pada dasarnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada 4 elemen. Pertama adalah listening, kemudian ada reading, kemudian ada speaking, dan ada writing. Jadi diharapkan nanti dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan metode bahwa anak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, maka mereka bisa memiliki keterampilan 4-4-nya dan pengetahuan, misalkan dalam kemampuan listening, kemudian speaking, juga reading. Baik Pak Dini, kayaknya nanti menarik ya. Saya Insya Allah, kita lebih, buat, ya nanti di observasi saya lebih penasaran nanti Pak Iya, Dini. iya, terima kasih. Oke, yang berikutnya untuk rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan Pak Dini nanti ketika pembelajaran di kelas seperti apa Pak Dini? Biasanya untuk pembelajaran bahasa Inggris agar memiliki metode dan anak tidak merasa bosan, kita biasanya melakukan beberapa metode pembelajaran seperti misalkan pengelompokan, membagi mereka menjadi beberapa kelompok, terus kemudian mungkin ada sesi question, answer and question, terus kemudian juga mungkin dengan metode bermain dan sebagainya. Wah, nanti pastinya nanti ketika pelaksanaan pembelajaran lebih menyenangkan. Insya Allah. Dan ini saya sebagai observer lebih pengen tertarik nanti Pak Dini untuk nanti menjadi observer di kelas. Bukan hanya ngajar aja. Oh, amin. Oke. Iya. Oke Pak Dini. Oke Pak Dini, karena tadi kan sudah ada, jadi kan sudah menyampaikan tujuan untuk pengembangannya seperti apa, kemudian media juga sudah, oh ya nanti yang lupa ini Pak Dini, media pembelajaran yang digunakan nanti apa Pak Dini? Biasanya dalam metode pembelajaran bahasa Inggris itu yang digunakan adalah metode visual, terus kemudian audio. Ya. Karena nanti kalau kita modelnya ceramah aja mungkin anak boring, bosan, jadi mungkin kurang tertarik. Jadi kita mempunyai variasi seperti beberapa variasi untuk pembelajaran seperti pembukaan video, kemudian listening musik atau sing a song seperti itu. Oh gitu ya, nanti pasti tertarik ya. Oke Mbak Dini, setelah jenengan nanti menyebutkan ada tujuan, medianya, dan beberapa rancangan pembelajaran yang sudah jenengan sampaikan Pak Dini, nanti kita akan mulai untuk proses observasi mulai pembelajaran kapan Pak Dini? Insya Allah nanti bisa dimulai hari Senin depan, karena Insya Allah hari Senin depan kita mulai dari jam 2 sampai terakhir Insya Allah ada jam saya untuk video. Oh gitu, siap Pak Dini. Nanti jadi nanti gini Pak Dini, tadi sudah menyampaikan nanti setelah
selama observasi. Nanti saya juga akan mencatat Pak Dini. Terus mudah-mudahan nanti kegiatan observasi pada hari Senin ya Pak Dini, di jam panjenengan, di jam panjenengan nanti mudah-mudahan berjalan lancar dan anak-anak nanti pembelajaran begini. Terus Pak Dini, dari percakapan kita ini dari pra-observasi hari ini, apa yang jenengan tangkap dari percakapan pada pagi hari sebelum memulai observasi ini? Saya berpikir bahwa dalam penyampaian materi nanti dengan adanya observasi dari Ibu ini, saya itu meminta saran kira-kira dalam pembelajaran saya itu kurangnya bagaimana, terus kemudian perlu bagaimana, mungkin justru ini sebagai media atau alat untuk bagi kami untuk memperbaiki pengajaran ke depan. Baik Pak Dini, terima kasih. Nanti untuk kegiatan pra-observasi ini, nanti kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi, nanti juga ada kegiatan di pasca observasinya, jadi nanti ada pengembangan. Begitu, itu yang bisa kita sampaikan di kegiatan pra-observasi. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan, dan bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Past event, right? And all of you have known about past tense in sentence by saying did and work and its question, right? Okay. I want to one of you for first time. I would like all of you to say what work that you have discussed in last week and you make a meaning of the book. For example, I call you Akila. Akila should ask, I'm present and say the book that you have last week, right? Jadi nanti kalau saya absen, kamu menggunakan misalnya Akila, I'm present, and then you should read your book. Do you understand? Yes. Jadi misalnya Akila kemarin apa? Run. Oke. Misalkan Akila, I'm present. Run. Berlari. Misalkan gitu. You get it? Kamu bisa paham ini? Oke. Yeah, that's good. Oke. For teman absen Putri Bunga Pramusti. Oke, good. Akila Milti Kartikasari. Okay, good. Anthony Dwi Anggara. Okay, good. Anggun Sukma Andini. Okay, good. Asif Prastia Damayanti. Okay, good. Past tense, and then you know about how to make the present and how to make sentence in the past by using your own word of the past. Jadi kemarin kita sudah menggunakan kalimatnya, kalimat tapi gunakan apa? Kata-kata yang kamu gunakan. Okay. Last week we have discussed about also narrative text, right? Jadi tujuan kita kemarin setelah kita mengetahui kata past tense atau kata kalimat past tense, maka kita akan menuju pada materi narrative text. Okay. Do you know the meaning of narrative text? Anyone knows? Narrative text is? Narrative text is? Akila, what is? Narrative text is text that tells about sequence of events in the past. Okay, good. Once more, satu lagi. Dua lagi. Anyone knows? Okay, you, Mas. You. Narrative text is? Narrative text is a text that tells about sequence of events in the past. Okay, good. Jadi kan
tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mengenali tentang narrative text, and then the structure-nya. Kemudian ada setelah itu nanti kamu bisa membuat dengan kalimat sendiri. Di samping itu juga kita sebenarnya ingin membahas tentang listening-nya, bagaimana menggunakan narrative text yang terkait dengan apa kemarin narrative text hubungannya dengan legend. Apa kemarin? What kind of legend that you know? Yang kamu ketahui? Danau Toba, Malibunan, Sangkuria, si Kancil, Candi Prambanan. Oh, buat Bola Sampai. Do you think you are friend? Bola Sampai? Di mana? Bola Sampai di Justification. Oke. Narrative text in full. Jadi sebelum kita menariknya secara full, kita punya sedikit permainan atau game with puzzle or maybe we can crossword of narrative. Jadi kita akan nanti ada apa namanya teka-teki senang dalam bahasa Indonesia. Ini terkait dengan narrative text. Jadi sebelum kita membahas pada narrative text, we will discuss about narrative text in full version. So we can answer first as a game. I would like to all of you make a group. One group consists 4 students. Jadi maybe you can bisa menggunakan temannya ya. Oke, kita akan bagi. Kemudian di sini ada pertanyaan nanti yang ada cross sama down. Oke, can you help me? Can you help me? Ya, 4 student, 4 student. 1, 2. And then you can discuss with your friend. And you can discuss with your friend. Maybe you can make your with initial G. Jasmine J. Okay, do you have difficulties? Have you finished? One. Report. The legend from East Java is about original rifle.
The name is Rapunzel. Any ideas? No? Do you agree? Yes, that's a good idea, a good answer. Okay, good. Now for number 4. Number 4. Okay. Ini ketuanya tidak. Ya. Ini ketuanya. Belum soal aja. Badan keras? Baik, baik. A folktale or legend from East Java. It is about the origin of the fragrant driver. Yaitu Bayu Wangi. Any ideas? No? Do you agree? Yes. Good. And then number 6. Okay, good. Number 6. Which related with narrative text. Jadi karena sudah bisa mengerjakan terkait dengan permainan crossword of narrative text, yang mana ini nanti adalah sebagai bekal. We try to discuss about the legend in the next materi. Jadi kita akan membahas tentang narasi teks yang mana kaitannya dengan narrative text. Jadi kita nanti akan menganalisa arti dari naratif teks, kemudian bagian-bagian dari naratif teks. Nanti kita akan baca dulu, terus kemudian kita menganalisa. Paragraf pertama itu apa? Jadi what is the first paragraph content? Isinya apa saja? Disebut apa? We can say what? And then the next is the second masuk comprehension. Dan comprehension itu apa? Nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke. Do you still any question about this answer? Maybe ada yang belum pas terkait dengan jawaban ini? No? What do you feel about this lesson? Saya perasaan belajar pada hari ini. Happy? Enjoy? Okay. So maybe we install next meeting we would like to discuss about the characteristic of narrative text and then the generic structure of narrative text, and then maybe we can have another we can say discuss in the next. Okay, I think don't forget to study at home. Okay, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Pununi. Kebetulan saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Madiun dari SMA Negeri Pilang Kenceng. Oke, kemarin kita sudah melaksanakan kaitannya terkait pra-observasi, dan tadi sudah melaksanakan observasi, dan pada pagi hari ini saya bertemu lagi dengan Pak Dini selaku observer yang pada hari ini juga sudah melaksanakan observasi. Nah, ini Pak Dini ya. Jadi kemarin kita kan sudah melaksanakan pra-observasi, observasi, kemudian ini melaksanakan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan Mbak Dini yang akan saya tanyakan setelah
saya melakukan observasi, nanti coba dijawab sesuai dengan pemahaman serta yang dilakukan Pak Dini kemarin. Seperti itu Pak Dini, ya? Sehat sih tapi kabarnya ini. Oh gitu. Pertanyaan pertama Pak Dini ya terkait evaluasi proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Pak Dini pada waktu pelaksanaan observasi di kelas Pak Dini? Alhamdulillah saya merasa senang sekali ketika diobservasi oleh teman atau sejawat Ya. karena setelah observasi tadi saya harapkan itu ada masukan dari ibu atau bapak nanti observasi di kelas saya karena saya merasa bahwa dalam pembelajaran ini perlu adanya masukan demi kebaikan dalam penyampaian materi sendiri dan juga untuk pengembangan diri saya pribadi. Oh gitu nih masukan. Nah, Ya, tapi masukannya. gini Pak Dini, sebelum nanti saya memberikan masukan Iya, terkait iya, observasi, iya. ini ada pertanyaan dulu Pak Dini. Oke, iya, Ada iya. beberapa, nanti saya jawab di akhir ya Pak Dini Iya, iya, terkait pertanyaan umpan balik jenengan Iya, tadi iya. ya. Bisa diceritakan area pengembangannya Pak Dini? Area pengembangan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang kita laksanakan tadi yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, di mana khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu terpenting adalah prakteknya dan juga harus mempunyai pengetahuan sebelum kita praktis dalam menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu ya. Iya. Terus yang berikutnya Pak Dini, menurut Pak Dini, area pengembangan yang sudah berhasil atau belum di kelas ini? Saya kira kita mencoba untuk yang terbaik demi pembelajaran di SMA ini. Jadi kita harus selalu memotivasi diri saya sendiri untuk selalu mengembangkan keilmuan terkait dengan bahasa Inggris. Oh gitu ya. Berarti itu ya berarti. Iya. Terus Pak Dini, ketika jenengan rasakan pada waktu pengajaran di kelas waktu observasi pada pagi hari ini tadi, kendala yang dihadapi apa Pak Dini di kelas? Oh iya, tadi terkait dengan pembelajaran yang kita laksanakan itu ada sedikit, menurut saya ada sedikit yang perlu dibenahi ke depannya, yaitu ketika kita melaksanakan pembelajaran itu memang kita harus mengecek dulu kesiapan dari rumah, termasuk itu media pembelajaran, terus kemudian termasuk materi. Alhamdulillah tadi ada sedikit kendala, kemudian kita punya planning B, jadi kita punya rencana agar kelasnya tidak waktunya tidak terbuang sia-sia, jadi kita menggunakan planning B atau mungkin yang rencana yang lainnya yang gitu. sudah kita siapkan sebelumnya. Terus itu dari kendala tadi Pak Dini, Iya. itu nanti kan jenengan tadi kan Iya. bilang terkait planning B. Iya. Planning B yang akan jenengan siapkan bagaimana Pak Dini? Planning B itu berarti kita menyediakan misalkan kalau permainan, jadi misalkan kalau nanti permainan satunya itu tidak maksimal, maka kita perencanakan kembali atau menyiapkan yang sudah disiapkan maksudnya itu materi pembelajaran terkait game yang lainnya, yang lebih dianggap lebih menyenangkan siswa gitu. Contohnya gitu, seperti ada itu. gamenya Ada berarti gamenya. gitu. Ini Pak Dini, ketika jenengan kan tadi sudah bilang terkait rencana yang plan B, Ya. terus kaitannya semoga apa yang jenengan sampaikan tadi juga terrealisasi. Amin. Ya, ya. Kembali lagi Pak Ya, Dini, ini ya. yang terakhir Ya, kali dari ya. saya Pak Dini selaku observer di sini. Ya, ya. Jenengan tadi di awal menanyakan kaitannya terkait saran masukan ya. Ya. Jadi kita kan ibaratnya kan kita sharing Pak Ya, Dini. betul, ya, betul. Sharing ya, Ya, tidak itu. menggurui dan Ya, tidak betul. Itu yang kita mendingan harapkan. tidak Ya, ya. ya, ya. Intinya dari pembelajaran tadi setelah melakukan observasi memang ada beberapa masukan. Betul. Sebenarnya sudah bagus Pak Dini karena kan terkait bahasa Inggris ya. Anak-anak sudah banyak yang aktif di kelas. Ya, ada beberapa untuk saran. Kalau Ya. di kelas saya Pak Ya, Dini ya. itu kaitannya terkait ada kesepakatan kelas. Oh iya, iya. Di depan ada kesepakatan kelas. Yang ditambah tadi di plan B-nya Pak Dini tadi sudah disampaikan bahwasanya akan ada permainan dan sebagainya. Itu harapan saya nanti terrealisasi Pak Dini. Itu masukan dari saya Pak Dini. Mudah-mudahan pelaksanaan yang plan berikutnya untuk perbaikan pembelajaran di kelas itu mungkin Ya, akan ya. segera dilaksanakan. Pak Amin, Dini. ya, ya. Gitu nggih. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Insya Allah kita tetap ingin mengembangkan keilmuan dan untuk kemajuan SMA. Siap Pak Dini. Insya Allah. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Iya. Mudah-mudahan pembelajaran untuk di SMA Negeri Pilang Kenceng ini dapat menuju ke tahapan yang lebih baik lagi Amin, amin. untuk mencerdaskan murid di SMA Negeri Pilang Kenceng. Amin. Begitu yang bisa saya sampaikan dari pelaksanaan mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Salam guru penggerak bergerak, tergerak,
menggerakkan. Sampai jumpa.